juga ada. Oke. Sudah berapa tahun Mbak di sini tuh? Kalau saya kurang lebih 10 tahun, Mas. 10 tahun di sini. Tapi kalau rumah ini sudah lama, Mas. Saya bilang lama kenapa? Saya juga pernah melihat di sini. Duduk di situ. Di situ duduk. Duduk di situ. Itu nggak malam banget, sekitar jam 8 malam. Di situ. Dia menghadap ke sana, menunduk, rambutnya panjang. Wanita itu, rambutnya panjang, bajunya putih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita berada di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan hari ini kita berada di tengah hutan, teman-teman. Nah, uniknya teman-teman, di tengah hutan ini ternyata ada warung ya. Warung yang memang dihuni oleh sepasang suami istri dan anaknya, teman-teman. Ini benar-benar di area tengah hutan ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 kilo atau 3 kilo dari perkampungan ya. Dan ini teman-teman, tepat di belakang saya ini di hutan lindung ya. Hutan lindung, masuk hutan ini benar-benar kita berada di sini, teman-teman. Nah, ini lokasinya ya. Gelap gulita sih, teman-teman. Nah, ini kalau jalan terus ke sana itu bisa sampai di Gunung Kelut, teman-teman. Ya, di Gunung Kelut. Nah, untuk mencapai ke sini itu kita harus naik motor melewati jalan setapak ya. Jalan setapak, dan itu jalannya pun susah, teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini lokasinya ya. Lokasinya gelap ini ya, sudah mulai menjelang maghrib, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan ini adalah warungnya, warung di tengah hutan, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah ya, kelihatan ya ini loh, berada tengah hutan. Ini tengah hutan, teman, hutan lindung. Kalau arah ke sana itu bisa ke Gunung Kelut ya, bisa ke Gunung Kelut. Nah, ini ada tulisannya, welcome Gunung Kelut, Banana Mountain atau Gunung Gedang di sini ya. Titik 0, bawa turun sampahmu, awali dengan doa. Ini ya, ke Gunung Kelut, Banana Mountain, teman-teman. Nah, di sana ke arah ke sana ya, kurang lebih kalau kita dari sini ke puncak Gunung Kelut itu kurang lebih 6 jam ya. Tapi di sini biasanya itu ada ojeknya ya sampai di daerah sana. Nah, seperti ini, teman-teman, lokasinya berada di area hutan, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Dan di sini juga ya, selain ada warung ini ya, warung ini itu juga di sini tuh ada candi yang tenggelam, candi yang terkubur pada waktu itu, gundukan tanah yang kemudian digali, muncullah sebuah bangunan dari kerajaan sebelum adanya Majapahit. Nah, uniknya saya tidak akan bahas candi ini, tetapi saya akan bahas warung yang ada di sini. Warung di tengah hutan belantara, teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Loh, ini hujan, hujan ini, teman, ya, hujan gerimis terus. Nah, ini ada tulisan Warkop Eyang Harjo. Kita masuk di sini, teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Rahayu Mbak. Ini adalah beliaunya Yang punya warung ya? dalam hutan, rumah beserta warungnya, Mbak. Iya. Ya, kenalan dulu deh. Boleh. Dengan Mbak siapa? Mbak Ati. Mbak Ati. Mbak, kalau boleh tahu, satu pertanyaan pertama dari saya. Iya, boleh. Benar ini di hutan kan, Mbak? Iya, benar. Insya Allah.
Gak takut Mbak? Enggak. Ya Allah Gusti. Kenapa takut? Kan ini kalau saya pribadi Mbak ya, Ya. untuk datang ke sini saja tadi di depan sana itu banyak pohon-pohon besar, itu sudah pada merinding loh Mbak. Tapi Mbaknya kok bener-bener gak takut Mas. Apa yang harus ditakuti Mas di sini? Sudah terbiasa lah. Ya terutama hal-hal yang astral, sosok itu gimana itu Mbak? Kita namanya kehidupan ya, kita kan ada seperti itulah Mas. Oke. Mbaknya di sini rumah beserta warung. Betul. Oke, Mbak boleh ngobrol kan nanti ya? Boleh. Ya, bukan nanti, sekarang aja gitu. Boleh, Jadi boleh. gini, pertama kali tinggal di sini itu gimana ceritanya? Ceritanya pertama datang ke sini ya langsung nyaman Mas, ya intinya apa ya? Kok langsung apa ya? Merasa nyaman, jauh dari keramaian. Pulang ke kampung itu jadi nggak itu apa ya? Bilangnya nggak kerasan Mas Malia. Malah kalau di kampung yang lebih banyak ataupun padat pemukiman sudah agak kerasa. Nggak kerasan. Di sini sama siapa? Sama suami, sama kakak suami, sama anak. 4 orang Mas. 4 orang di sini. Tapi ada kalanya kayak semacam seperti ini saat ini, Mbaknya sendiri. Iya. Kalau pas mungkin yang lain pada ke ladang atau bekerja, Iya, betul. sendiri sama anak. Iya betul. Ya Allah Gusti. Ini siang loh Mas, kalau malam gimana? Iya ini siang loh, Mbaknya nyalakan lampu padahal siang hari loh. Tapi gelap. Tapi gelap karena suasananya di sekelilingnya pohon-pohon besar. Pohon besar. Mbak, kenapa membuka warung? Logikanya, ini logika aja ya. Iya betul. Logikanya warung itu yang dibeli banyak orang ketika di tempat keramaian. Iya betul. Mbaknya membuka warung, ini siapa nih yang beli gitu loh? Ya kita namanya rezeki kan juga nggak tahu ya Mas. Ada orang datang jauh, apa ya, lapar atau mau minum kopi atau kan yang penting seadanya gitu loh Mas. Gitu. Biasanya kalau orang-orang kesini tujuannya nih ke mana? Langsung ke warungnya Mbaknya atau pergi ke Gunung Kelut kah atau gimana? Biasanya itu dari berbagai macam ya Mas. Ada dari yang mau ke ladang, ada yang mau ke apa patung Lembu Suro juga ada. Gunung Kelut sana. Juga. Terus dari yang mau mendaki itu juga ada. Oke. Sudah berapa tahun Mbak di sini tuh? Kalau saya kurang lebih 10 tahun Mas. 10 tahun di sini. Tapi kalau rumah ini sudah lama Mas. Saya bilang lama kenapa? Karena berdirinya rumah ini semenjak mertua saya masih hidup. Jadi udah Lama itu berapa? lama banget, sekitar ratusan lah Mas. Ratusan apa? Ratusan tahun. Ratusan tahun? Iya, soalnya mertua saya itu wafatnya usia 215 tahun Mas. 215 tahun. Iya betul. Masya Allah. Berarti ini rumah bener-bener rumah kuno gitu ya? Iya betul Mas. Beserta apalagi tanahnya ya kan? Tanahnya udah di berapa? zaman-zaman kerajaan Iya, gitu ya. betul. Tadi sempet kenalan nggak sih aku sama Mbaknya? Sudah nggak sih? Namanya Sudah? Sudah ya. Sudah. Sudah. Walah, Dari aku sing gugup berarti Mbak. Kenapa? Aku campur aduk aku. Selama 10 tahun ini Mbaknya kan di dalam hutan ya. Iya betul. Apalagi malam ya. Apa nggak ada ini yang beli biasanya kalau tinggal hutan itu ada makhluk halus yang beli atau apa kan gitu? Kalau makhluk halus kita juga nggak merasa gimana ya Mas. Kadang menjelma seperti kita ya. Wah, Beli. Ada beli gitu ya Mas. Kayak rombongan gitu loh Mas. Rombongan mobil gitu ya. Terus? Datang. Iya seperti biasa ngopi bareng-bareng gitu ya Mas ya. Ya saya kan juga soalnya udah terbiasa hidup di alam kayak gini ya Mas. Nggak menyangka kalau itu manusia atau bukan juga nggak tahu ya. Setelah ngopi ya agak lama sih Mas. Setelah itu bayar seperti biasa, pamitan pulang. Nggak lama kemudian itu menghilang. Hi. Menjadi situ mobilnya menghilang gitu di depan. Mbak jangan bercanda. Lah ya Ini wis- iya katanya tadi tanya, makanya saya jawab dong Mas. Jadi di sini di sini nih ceritanya iya, duduk. di sini. Terus muka mereka gimana?
seperti biasa, orang-orang biasa aja mas, ya seperti kita. Nggak Jadi manusia ya. nggak kayak di film-film terus pucat gitu, Enggak mas, seperti kita lah. ngobrol gitu. Iya. Terus menghilang berarti gak kebayar dong, maksudnya untuk Setelah ngopi bayar gitu mas, terus berapa gitu. Setelah itu pulang, gitu. Pamitan pulang. terus ini kan hilang ya, pulangnya terus tiba-tiba kan hilang gitu ya. Uangnya beneran, uang beneran. Iya beneran mas. Aku ini Kang, apa seringkali ada kesamaan cerita gitu. Mbak Man tahu nggak sih uangnya beneran uang, bukan ini Mbak, Bukan apa daun, gitu? Bukan daun Mbak. ya, Iya, tapi uang kadang-kadang. asli ya. Asli, Oh, iya uang asli. Mbak boleh keluar deh. Boleh, Aku boleh. kok malah semakin ini deh. Kau lihatnya mana? Di sini mungkin. Oh ini. Boleh, mau kemana? Silakan. Jadi ini adalah mertua panjenengan yang Iya betul. yang mana Mbak? Yang mana Mbak? Nah, mertua saya yang ini. Yang umur 215 tadi. Iya betul. Oke, rumah ini berarti sudah ratusan tahun. Iya betul. Terus ruang tahun umur 2115 artinya zaman perjuangan ya, zaman kemerdekaan. Iya betul. Banget. Berarti salah satu pejuang juga ini. Iya. Mertuanya betul. jenengan nih. Iya betul. Juga bisa dibilang guru spiritual dan gurunya Bapak Soekarno, presiden kita yang pertama. Oke. Ini mbaknya ini berarti ya Iya. termasuk apa ya? Istilahnya itu bagian dari ini ya. Apa namanya? Terahnya beliau juga gitu Iya, sih. betul. Termasuk anaknya panjenengan berarti kan putu berarti ya. Iya betul. Putu ya, cucunya. cucu ya. Mbak, selain makhluk halus tadi itu, ada makhluk halus lain nggak di sini tuh? Mbak boleh keluar mungkin Iya. keliling-keliling Boleh. ke rumahnya Mbak. Boleh. Mungkin perlihatkan gimana makhluk gaibnya kayak Kalau seperti ditanyakan Kancaka yang tadi. seperti tadi bukan seperti nampak apa ya manusia. Saya Gimana? juga Gimana? pernah melihat di sini. Duduk di situ. Oh, di situ. Duduk. Duduk di situ. Itu nggak malam banget, sekitar jam 8 malam Heeh. di situ. Dia menghadap ke sana, menunduk, rambutnya panjang. Ih, Wanita itu, Hmm. rambutnya panjang, bajunya rinding. putih. Tapi dia menunduk, diam aja. Saya apa ya? Saya tatap, dia tambah diem gitu, nggak tertawa, nggak apa itu pokoknya. Terus diem jalan. aja. Diem aja di situ, tiba-tiba hilang gitu. Mbak, kalau tadi aku untuk ambil video ini diawali dari sana. Sana, Ya, iya, dari betul. sana. Takutnya nih pemirsa agak percaya gitu Iya, ya takut bahwa nggak ini percaya, benar-benar hutan. Boleh mungkin agak ini lihat Boleh di ya, bagian sini. belakangnya. Nanti takutnya Bener-bener itu hutan, settingan teman-teman. nih, bukan masuk dalam hutan ini beneran di Ini masuk hutan lindung ya? ini bener kan. Masuk hutan lindung ini, Mbak ya? Iya betul, hutan lindung ini pihak Ini. perhutani mas. Oh, perhutani. Ini jalan ini. Nih jalan setapak Ini jalan kemana ini? Ini kalau ke sana lurus terus ini nanti ke Gunung Kelut. Udah gak ada rumah sekali Nggak sama ada, sekali. cuma satu ini aja. Ini bagian Ini bagian belakang Belakang, bagian teman-teman. dapur yang belakang. Bener-bener tuh di belakang itu loh pol-pol besar tuh loh. Mas. Tuh toilet saya malah di luar tuh. Di luar ya? kamar saya. Gitu kalau ke toilet itu kalau Nah, tiba, saya kasih tahu loh. tiba-tiba ada yang duduk di atas itu. Ih, warna putih itu. Pernah nggak itu, Ya Pak? nggak mungkin kalau udah nggak terbiasa ya nggak Takut. berani keluar Pas mungkin ditolak-tolak mas. gini, Pak ya. Lihat itu. Beol gak betul-betul iya kan? Ya Allah Gusti mbaknya. Iya, bener, Maaf nih bener. mbak, aku agak menghibur diri karena aku sebetulnya takut mbak. Apa Jadi yang agak ditakutin, Mas? agak menghibur diri aja gitu loh. Berarti yang Bikin- sosok putih tadi yang di sana itu adalah sosok kuntilanak gitu. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu mas. Oke. Berarti ini ada warga ini ya. Ini ada warga. Ini mau kemana? Telaga? Ini ke ladang ngambil rumput. Bukan ke rumahnya ya. Bukan. Loh, ini guys. orang kampung. Loh teman-teman tiba-tiba menghilang itu loh. Bapak itu. Loh, udah hilang itu ya. Udah, cuma jalannya Ke hutan itu dah. Iya ke hutan. Terus ini mbak, tadi kan mbaknya kan pernah ada orang yang beli, terus tiba-tiba menghilang, bahkan rombongan juga, terus ada sosok yang duduk diam saja, apalagi nih? Ada lagi. Bentar saya kasih tahu tempatnya. Iya gak apa-apa, ayo sambil muter-muter yuk. Nanti takutnya nggak berani pulang. Sama ini mungkin katanya deket ini ya, deket apa makam juga ya?
Ada ya, ini mas. Bentar, saya kasih tahu tempatnya. Ini rumahnya. Tuh, di tengah hutan. Gitu ya. Mbaknya tertawa aja, aku takut deh tertawa aja. Ya Allah Gusti. Tuh bisa lihat itu kan ada pohon kelapa yang udah lapuk. Pohon kelapa yang udah lapuk terus. Oh itu. Di situ juga ada. Itu manusia makhluk berwujud itu genderuwo mas. Oh, genderuwo. Di ini pohon kelapa itu. Iya betul. Sering menampakkan diri gitu. Ya sering kalau itu kan maksudnya orang tertentu mungkin mas yang Dan mbaknya juga. saya termasuk juga pernah melihat di situ. Genderuwo itu kan kalau di film nih ya, aku sumbernya film aja deh. Kalau di film itu genderuwo itu sosok hitam besar berbulu. Iya betul. Oke gitu beneran. Iya betul. Tinggi, badannya besar terus berbulu gitu. Tapi dia cuma berdiri di pohon gitu. Berdiri aja di situ. Mbaknya waktu itu dalam kondisi malam atau siang? Malam mau ke makamnya bapak. Mau ke makamnya Bapak. Oke. Kan nih lewat nih ya, lewat terus melihat sosok itu gak takut. Enggak. Sama sekali nggak takut. Udah kayak dibikin temennya gitu. Ya, udah nyaman gitu aja mas. Mau keluar ke toilet mau jam 1 malam, jam 12 malam, udah terbiasa. Udah. Pikirannya Mbak tadi dipikir dah temanku gitu. Ini udah teman gitu aja. Lupa aku Mbak siapa tadi? Mbak Ati. Mbak Ati. Iya. Oke, waktu ke makamnya Bapak. Mana makamnya Bapak? Sana mas. Boleh ini Mbak lihat Mbak. Oh, boleh, silakan. Ini rumahnya. Nih. Terus Ini kalau untuk orang yang nginep juga ya? Ya, kalau ada yang orang yang mau nginep di sini, Oh, saya sini. kasih tempat ini mas. Oh, di sini. Boleh teman-teman. Boleh, Nginep kalau ya? mau Boleh yang nginep. datang ke sini menginap, Menginap, silakan. adu adrenalin bagaimana hidup di dalam hutan boleh ya Mbak Boleh, ya? siapa Oke. tahu ingin itu merasakan kehidupan, Merasakan di kehidupan hutan. di hutan. Jadi bener-bener tengah hutan ini. Kalian teman-teman. nanti dimasakin menu-menu tradisional Blitar gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Kita masak sayurnya cuma seadanya yang di kampung, di Alam ini ya? Oke. Oh, ini makamnya mertuanya jenengan Mbah Harjo Iya, betul. yang usianya sudah 215. Iya, betul mas. Ini yang dimaksud dengan makam dari mertuanya Mbak Ati Iya, betul. ini yang makamnya. beliau itu di masa hidupnya itu berumur 215. Iya, betul ini. Saya makamnya. rasa 1-2 orang sedunia deh sampai Usianya sampai segitu ya mas. usianya sampai 215 itu loh. Kalau kita pikir secara logika, mana ada sih orang hidup sampai ratusan tahun, apalagi sampai 200 lebih gitu. Itu mungkin- Tahun aku sempet baca deh di beberapa artikel itu 1820 Iya. kelahirannya ya Mbak. Iya betul. Itu pun cuma apa ya? Yang terdeteksi maksudnya yang kita ketahui soalnya mbahnya ditanya zaman biyen apa nek KTP aku dhewe yo lali ngoten. Ini Itu anak namanya, saya Mbak. tuh. Oh, sini, Cik. namanya. Sini Cik, gak apa-apa Kuncinya. Cik. Ini siapa namanya? Rahayu. Oh, boleh digendong Oh, Mbak? Rahayu. Gak apa-apa, ayo digendong Ibu. ayo. Sini dia udah terbiasa Rahayu. dia. Dia sama sekali juga nggak takut dia. Dia pemberani juga. Namanya Ini- juga Rahayu ya. Iya, ini ada Rahayu. Rahayu itu artinya selamat ya. Semoga selamat dan sejahtera gitulah. Amin. Oke. Dia pun juga lahirnya di sini, Mas. Oh, di sini. Mm-mm. Mbak kan cenderung nih kalau anak kecil Mm-mm. itu sering lihat-lihat hal-hal kayak gitu. Kayak adik Rahayu pun seperti itu kah? Pernah dia sempat kayak berjaga sama ayahnya juga ya. Itu pun masih maghrib Mas. Dari tempat situ, itu yang lapangan sini Mas, depan sini cuma berdua sama ayahnya. Dia sempat bilang gini, ya itu loh ada genderuwo ya. Bilang gitu. Ayahnya takut tapi dia tetap dengan happy-nya sambil tertawa bawa senter gitu. Nggak ada rasa takutnya itu apa, nggak, cuma bilang
itu ada genderuwo ya. Gimana dek waktu itu dek? Genderuwonya dek, gimana dek? Ya dek, Dek Rahayu. Terus apa lagi biasanya? Selain itu? Dia sering katanya melihat apa ya, anak di sini sering bermain gitu. Dia kalau malam masih bermain. Kayak ada temennya. Padahal happy bermain gitu aja. Padahal gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Tapi kalau tanya temenmu mana? Itu temen saya, bilangnya gitu. Tapi kita nggak lihat, dia yang Iya. lihat gitu. Lulu. Dek Rahayu. Ini udah sekolah Mbak? Belum, masih Belum. tahun Masih ini. berapa tahun nih? Ini 4 mas. 4 tahun. Oke. Mbak, ini adalah suatu hutan begitu ya. Iya betul. Apapun itu, mau hutan lindung, mau hutan Liar. milik perhutani atau apa, tetap hutan ya. Iya, namanya juga hutan mas. Sekelilingnya pohon kayak gini. Dan dengan banyaknya hal-hal yang seperti Mbak lihat ya, penampakan lah atau sosok yang sudah berubah manusia Iya, gitu. betul. Ada nggak 10 tahun ke depan nih, misal nih ada keinginan 10 tahun ke depan untuk pindah, mungkin ada nggak keinginan seperti itu? Kalau saya sih mas, pengennya malah melestarikan tempat ini. Kalau ada rezeki ya mas ya, malah ingin membangun tempat ini biar apa ya, cita-cita mertua saya itu bisa tercapai. Tempat ini bisa apa ya, merubah perekonomian masyarakat sini mas. Apa cita-cita dari Mbah Harjo ya, mertuanya dengan ya? Bisa meramaikan tempat ini buat apa ya, orang kampung bisa berdagang. Ini kan juga bisa dibilang tempat wisata alam ya mas ya. Kan kadang banyak orang datang sini camping, kadang kan yo nginep apa sekedar trail gitu ya mas ya. Kan bisa dimanfaatkan orang kampung buat berdagang gitu loh mas. Mulia sekali Iya, keinginan maksud jenengan saya Mbak. seperti itu mas. Jadi tidak ada keinginan untuk pindah ke kampung yang lebih ramai atau ke kota. Tidak ada, udah Nggak ada, nyaman Mas. di sini Iya, sudah nyaman di sini mas. dengan kondisi, meskipun banyak kalanya kados ataupun dari Mbak Ati sendiri hanya bertetangga dengan alam. Iya betul mas. Oke. Mbak, kalau ada orang nih mau katakan menginap begitu ya Iya betul. di rumah Mbak, Mm-mm. dalam artian menikmati suasana hidup di dalam hutan. Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana? Ini tempatnya di Desa Gadungan, Dusun Sukomulyo, RT 2 RW 1, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Oke. Oh iya, aku dari tadi sempat selalu tertuju nih, fokus mata saya nih. Ini Mbak, Ini, mungkin duduk aja ya. ya boleh, silakan. Bentar ya Oke. Mbak ya. Aku kok fokusnya mana ya lebih tepatnya supaya bagus ini. Lebih baik dari depan mas. Oh iya, dari situ. Mbaknya Dari di belakangnya deh. Cuman dari depan aja. Mbak di belakangnya sini. Terus oke, sama Adik Rahayu. Bentar ya Mbak ya. Aku tak fokus dulu. Nah, ini aku dari tadi ini fokusnya ke sini. Ke ini. Makam dari Mbah Harjo ini kenapa kok ada apa ini namanya Mbak? Barongan. Barongan. Suatu sarana kesenian seperti Iya betul. bandengan, jaranan, kayak gitu, kuda lumping gitu. Iya. Ini soalnya kesukaannya beliau. Oke. Jadi ini peninggalan dari mertua panjenengan. Iya betul. Ini udah kuno lama ini mas, sama sekali nggak ada apa ya perubahan atau apa mas. Sangar loh Mbak, bener-bener kayak hidup loh. Tapi kalau anak saya naik ke sini sering loh. Oh, sering Nggak naik? takut. Gak takut, Nggak. dinaikin gitu. Iya. Oh, sama daerah Rahayu dinaikin gini. Bener. Terus ini kayak semacam gak ada ngimpi apakah apa gitu. Sehabis naik gitu. Enggak mas. Udah terbiasa dong. Mungkin ya apa ya, lahirnya di sini mungkin udah menyatu sama leluhur sini, sama alam sini mungkin mas. Iya. Terus gini Mbak, apa namanya ini barongan. Heeh. Ini kan ada rambut nih.
Ini bukan rambut beneran kan? Bukan ya, Bukan Mas. ya? Ini Bukan asli dari ini nih. Ijuk mungkin ya, ijuk kelapa itu mungkin. Iya, ya? betul. Oke. Mbak, ini kan mertua jenengan kan pelestari gitu di masa hidupnya ya, pelestari kesenian gitu ya. Sering mengajarkan atau menjadi guru Iya. bagi para orang-orang yang ingin belajar Iya, tentang betul. kesenian seperti jaranan, kuda lumping, apalagi itu, reog juga. Ya, seperti itulah. Aku sempat dengar barusan di belakang layar ada seperangkat alat gamelan. Benar nggak? Ada. Aku boleh ini nggak, Mbak? Boleh, Ya, tunjukin, nanti Mbak. saya tunjukkan tempatnya. Oke. Oke, boleh, Kita- silakan. Langsung. Terus ini katanya sering bunyi sendiri, ya nggak sih? Iya, kalau malam Bunyi kadang bunyi. Wih, si Mbak, Saya. Nggak usah gugup, Mas. Kak ngono nih, Mbak. Mas, Ayo, sing Mbak. gugup, aku sing happy loh, Mas. Masuk itu air. Seperangkat gamelan sering bunyi sendiri, kayak ada orang yang bener-bener nabuh gitu. Ih, Gamelannya itu dari Mbah Harjo dulu. Iya, betul. Itu pun masih sebagian, Mas, ya. Sebagian udah dibawa ke kampung. kita menuju ke ini. Ini di dalam rumah panjenengan berarti kondisi untuk seperangkat gamelannya. Di sebelah kamarnya Bapak. Oke. Kamarnya Mbah Harjo nggak pernah tempatin gini, Mbah. Gimana, Mas? Kamarnya Mbah Harjo itu kosong berarti. Iya, kosong. Boleh lihat nggak sih? Iya, boleh, boleh. Oke. Makasih. Makanya tempat ini yang saya rasa dengan adanya banyak pengalaman yang Mbak Ati alami, mungkin tempat ini tempat sakral ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Sehingga ada hubungannya dengan sosok astral gitu loh. ya yang apa ya? Yang nggak kita lihat, Mas, kadang kan ya. Ini rumahnya teman-teman. Kita hujan-hujanan dikit lah. Ya untungnya udah mulai reda nih. Tapi deras banget. Sini, Adek. Ini apa ini, Mbak? Sini tempatnya, Mas. Maklum ya. Oh, ini tempatnya. Soalnya ya Gelap. saya bilang tadi loh, Mas. Gelap ya? Wih. Sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Oh, ini. Senter nggak ada. Oke. Gelap ya soalnya tempat itu. Ya. Sebentar, Mbak. Bisa nggak? Oke, bisa. Oke. Oh, ini ya gongnya. Ini beneran peninggalan ya? Iya, betul. Peninggalan dari Mbah Harjo. Ya. Yang di dalam karung? Itu sama, Mas. Oh, Boleh sama ini dibuka? semuanya tuh ya? Sama. Boleh dibuka. Nggak usah, Mbak. Nggak usah, Mbak. Sama itu peninggalan mbahnya karena tempatnya udah apa ya? Aduh, eman ya. Udah rapuh, jadi kita Disayangkan amankan sekali udah gak ada ini. penerusnya. Ya, sebenarnya Murid-muridnya gak ada yang nerusin, Mbak. Maksudnya yang pernah diajarin beberapa hal tentang caranya bermain secara profesional gamelan ini. Gak ada yang nerusin. Semenjak Mbah Harjo sudah wafat. Kalau yang sebagian sih ada sih, Mas, dari anaknya di kampung masih sering dimainkan juga. Tapi yang di sini nggak dimainkan ya. Ya, sama sekali, Mas. Terus- Udah lama ini, Mas. Kaitannya dengan tadi yang sering bunyi sendiri itu di mana? Ya ini, Mas, tiba-tiba bunyi gitu. Yang apa ya, serentak gitu. Kayak ada orang main gitu. Oh gitu. Mm-mm. Ini kan nggak jauh dari kamar saya, jadi kan dengar kan, Dengar. Mas? Heeh. Cuman aku nggak tahu nama satu persatu nah Ya, teman-teman. saya juga itu, Mas. Kenung ada kenung katanya ada kenung, Ada. ada gong, Ya, ada apa gitu ya. Ini namanya ya Mulyo Budoyo. ya, tuh. Nama apa paguyubannya atau grupnya mungkin. Terus Ya. kamarnya Mbah Harjo mana? Ini, sini. Oh, sini kamarnya Mbah Harjo. Ini ada. Kita ke kamarnya Mbak. Awas, Mas. Oh, kamar beliau. Ini Kok- dulu bukan kursi, Mas. Ini, awas. Asem. Wah, ya kawatnya. Tak pikir ada orang yang megang aku. Udah, wes. Iku pikirannya. Ini dulu apa ya? Semacam tempat tidur yang kecil itu loh, Mas. Oh, dipan. 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 Karena udah rusak,
Jadi saya ganti seperti ini mas. Sementara sih. Tapi mbahnya sempat apa ya? Sempet apa? Menemui dalam mimpi itu melewati suami saya. Iya. Dia minta dipan sebenarnya. Karena ya maaf ya, karena kami belum ada rezeki, kami bisanya cuma ngasih tempat seperti ini. Sementara saya kasih. Oke. Semenjak Mbah Jo wafat, beberapa tahun kemudian karena kondisi kamar aslinya dari Mbah Jo sudah mengalami perubahan, sehingga mungkin ya tadi beliau datang ke dalam mimpi suami panjenengan dan minta dipang. Iya. Dikembalikan kepada semula gitu Iya, mungkin ya. intinya dia nggak mau diubah sama sekali mas. Dipannya kemana? Udah rapuh mas. Oh, sudah rapuh. Oke, Udah rapuh oke. banget. Dan ini di belakang jenengan itu siapa? Ini Sudarjo Supriyadi. iya betul. Oke. Ini masa mudanya dulu. Terus itu ini ada angka tahunnya. Ini. Oh, ini Bapak. Ada angka tahunnya. ada angka tahunnya ya, benar-benar lahir di 1820. Ya itu. Jadi memang benar-benar 200 tahun. Iya. Terus ini siapa ini? Ini Mbak. tamunya bapak yang dulu sering datang. Terus yang paling kiri itu Mbah Harjo ya, Iya. Yang ini. itu. Ya betul. sama ini. Mm-mm. Mbaknya kan mengalamin ya waktu mertua panjenengan masih hidup Mm-mm. ya, belum meninggal itu mbaknya ngalamin kan, maksudnya tahu gitu ya, Barjo. ya enggak? Menangin Barjo ya. Iya. Hmm. Menangi tapi cuma sebentar itu mas. Berapa tahun waktu itu? Ya setahunan sih mas. Kalau melihat dari Mbah Harjo di umur segitu, waktu panjenengan semasa ngalamin ya di masa hidupnya Mbah Harjo, ada sesuatu yang istimewa nggak sih dari mertua panjenengan itu? Kalau menurut saya sih Istimewanya apa? istimewa banget sih mas. Ya istimewanya gimana? Dia meskipun dalam keadaan apa ya di usia usia segitu di tengah hutan, dia berwibawa banget. Kalau ada orang datang, kita meskipun nggak ada makanan apa, suruh masuk, kita kasih makan seadanya. Pokoknya ada orang datang, kita sambut dengan baik. Iya betul. Betul. Dan ini kamarnya, ini ada gongnya loh. Gong bopo ya gak ngerti. Gong jadinya rotok gede. Iya, Kalau ada yang gang besar di biasanya luar. lebih besar, tapi ini kurang begitu besar. Ada yang besar di luar tadi. Ini juga sering bunyi. Yang ini malahnya sering bunyi. Ada yang lebih itu lagi mas. Kalau umumnya ayam ya, ayam itu seharusnya tempatnya kan di luar. Kalau ayam saya yang jago itu nggak mau ditaruh di luar, selalu di sini menemani. Oh, malam tidur sini. Setiap malam. Iya. Sampai saya kalau malam saya ambil, saya taruh di luar, kembali lagi ke sini. Oke. Seolah kayak apa ya? Punya hubungan erat. Mungkin seperti itu. Saya Gitu juga ya? heran. Atau Apa bisa ini ayam jadi nih? atau bisa jadi ada sebagian, mohon maaf nih, agak apa ya, asal lah aku ya, agak asal perewangannya Mbah Jo nyusup ke ayam atau apa gitu mungkin ya. Ya itu Bisa jadi loh ya. Yang namanya ayam kan juga Harusnya kan di luar, ditaruh di luar nggak mau. Kembali lagi. kayak nemenin gitu ya. Sampai pagi. Sampai pagi setiap malam gitu. Heeh. Ini pukulannya ini Mbak. Pukul. Iya betul. Ya mukul itu loh. Saya Oke. taruh di situ. Ayo Mbak keluar yuk. Ayo boleh. Udah gak ada lagi kan loh. Iya Aku yuk. kok semakin ini kendang ini. Kita kembali ke ini dulu ya. Ke warung ya. Warung. Kita ke warung. Ke rumah. Kembali ke warung deh. Ini adalah warungnya. Ya maklum Bagaimana seadanya yang ya, Mas. diterangkan oleh Mbak Abi, bahwasanya ini real ya teman-teman ya, bukan settingan. Apanya yang disetting? Apa yang disetting? Masa Mbak Ati setiap hari Datang ke sini. bawa rumahnya dipindah-pindah ke sana ke situ gitu ya. Bahkan di sini loh ada ini ya. Dan ini adalah Ada masih sesajen, ada hubungan dengan tradisi-tradisi Jawa, sesajen begitu ya. Iya Mbak. betul. Ada Kadang kalau tradisi orang rutin.
ada orang datang apa ya berbagai macam sih Mas, kadang minta doa minta doa restu atau apa ya, Minta restunya ke siapa? ya semacam kita itu sesajen itu ditaruh di tempatnya makamnya bapak, dia berdoa gitu. Oke. Karena sebagian besar orang menganggapnya Mbah Harjo termasuk orang yang linui. Iya, Begitu ya, barangkali dengan ziarah ke makamnya ada hal positif yang didapat, begitu mungkin ya. iya betul, tapi ya alhamdulillah sih Mas, banyak orang yang datang sini itu mayoritas banyak yang sukses Mas. Mm-mm. Dengan berjalan Segala waktu itu pasti ada yang sukses, banyak itu. Nanti kalau biasanya kalau udah merasa sukses ya Mas, udah merasa itu ya datang sini mengadakan syukuran, kadang ada yang kasih rezeki sedikit membangun tempatnya bapak gitu. Oh gitu, oke. Jadi ini juga, ini apa Mbak? Sekilas hanya batu biasakah atau Batu nisan. batu nisan? Iya, zaman dulu Mas. Zaman kerajaan. Kerajaan Mojopahit. Itu kerajaan Mojopahit. Iya. Penemu berarti. Iya penemu itu yang Bahat menemukan suami saya Mas. Oke. Jadi makanya ada hubungannya dengan sosok astral, ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar seperti bunyi-bunyi maupun suara-suara. Karena tempat ini termasuk tempat sakral. Iya betul. Kalau boleh aku bilang tempat angker, boleh nggak sih? Boleh juga sih Iya. Mas. Soalnya Kalau bagi saya sih angker Mbak, tapi angkernya positif. positif, Iya. tergantung niat kita, Tergantung hati kita niatnya. Mas. Oke. Mbak, aku mau tutup dengan kalimat seperti ini mungkin ya. Seorang perempuan dengan setiap hari berdampingan dengan alam, rumahnya di hutan, bersanding dengan alam juga, dan punya warung juga di hutan, dan ini real, Iya bukan betul. settingan. Bukan settingan. Karena ada Mbak, Betul. ada aja sesuatu itu di luar sana itu apa? Banyak yang itu ya. Iya gitu loh, bawa perempuan ditaruh di gubuk di hutan, dibikin acara kayak gini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kalau mau pengen yang sebenarnya datang aja di Lokasi lokasi ya. langsung boleh. Oke. Terima kasih Mbak Ati yang memanggaakan istilahnya, kalau istilah bahasa Jawa ya. Iya betul. Membaakan kita di sini. Terima kasih. Semoga Mbak Ati sehat selalu bersama keluarga, Amin. suami dan anak, saudara, dan dilancarkan rezekinya, sehat selalu, Amin. panjang umur Mbak Ati ya. Amin. Terima kasih.